Tadi saya sebut-sebut soal empati. Empati itu asal kata dari bahasa Yunani, empatheia, yang artinya feeling into, atau lebih kolaboratifnya kemampuan untuk mempersepsikan pengalaman subjektif orang lain. Bukan ketika dia nangis kita ikut-ikutan nangis ya, tapi paham apa sih yang membuat dia nangis, apa rasanya sampai dia menangis. Sampai sana. Jadi singkatnya menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga dapat lebih mudah memahami perasaan serta pandangan mereka. Tentunya ini hanya bisa terjadi kalau sudah ada interaksi. Jadi saya tidak bisa langsung memberikan empati atau serta-merta memahami Bapak Ibu yang ada di sini hanya lewat pembicaraan yang sifatnya satu arah dari depan ke belakang. Saya nggak bisa bilang, oh saya paham rasanya Bapak yang kerja di belakang sound system. Dia pasti kebingungan dan sudah bolak-balik ke setrum. Lelah sekali pasti ke setrum alat-alat ini. Saya nggak bisa bilang itu karena saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Belum ada interaksi yang dimulai. Tapi empati itu maksudnya seperti ini. Nah, bagaimana kemudian caranya menangkap emosi dan pesan orang lain melalui active listening? Ada yang udah tahu caranya? Kalau udah tahu nggak duduk di sini. Sebelum saya bahas active listening ya, apa ada yang mau tanya dulu, bingung atau berkomentar barangkali? 3 penanya pertama akan diberikan voucher senilai, nggak bercanda. Belum ada yang mau tanya? Oke. Saya lanjut boleh? Bapak Ibu boleh hadir di sini sampai jam berapa? 12. Sampai jam 12. Ada yang mau pulang lebih cepat? Gak ada, aduh. Itu saya mau sampai jam 12 banget ya. How? Active listening. Yang pertama adalah pikiran Bapak Ibu terlebih dahulu. 3F kalau dari saya. Fokus menyimak, memperhatikan apa yang disampaikan. Fokus terhadap apa yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya di F ketiga, fetch, tangkap gesturnya, ekspresi wajahnya, intonasinya, dan isi pesannya. Fokus di sini juga mengacu pada fokus antara kita terhadap pemberi pesan. Misalnya ada orang mengajak Anda bicara tentang rencana anggaran kegiatan atau rencana workshop bulan depan. Fokus. Kalau orang itu ajak Anda bicara antara rekan kerja misalnya atau atasan, handphone taruh dulu. Pekerjaan stop dulu. Dengarkan yang dia mau sampaikan apa. Ya kalau hanya message content saja, tolong disiapkan bulan depan ruangannya pembicaranya. Kalau ternyata ada hal-hal lain, kekhawatiran beliau, ketakutan beliau gagal workshopnya dan kemudian dapat feedback jelek dari manajemen, kita kan nggak tahu. Fokus, hindarkan hal-hal yang bisa mendistraksi Bapak dan Ibu ketika melakukan komunikasi. Kalau memang tidak sempat, fokus, minta waktu sama dia, be polite, minta waktu. Sebentar, saya harus balas WhatsApp dulu. Boleh ya? Balas seperlunya, kalau perlu sampaikan di sana. Saya sedang meeting sama orang, nanti kita sambung lagi. Kalau perlu disalin kan juga, tidak harus disalin, itu maksudnya jauhkan dan berikan fokus Anda ke orang yang Anda ajak bicara. Kalau kemudian bilang susah Pak, sekarang gameplay semua isinya sedikit-sedikit gadget, enggak kok. Ini masalah kesantunan saja. Masalah kesantunan dan ujung-ujungnya adalah efektivitas komunikasi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berasal dari generasi yang lebih tua, merasa anak-anak muda di usia saya susah diajak bicara, barangkali karena kami nggak melakukan ini. Kami nggak fokus dengan orang yang mengajak kami bicara, orang yang mengajak si para gateway ini bicara, karena mereka sibuk dengan gadget dan handphone atau tablet masing-masing. Jauhkan diri dari situ. Fokus, dengarkan, simak dia. Lalu kemudian free from distractions, assumptions, judgment. Orangnya baru datang,
Kita fokus, memperhatikan, tapi F yang kedua lupa. Dia lagi datang. Ini pasti mau ngomongin tetangga sebelahnya nih, yang suka lupa nyalain lampu teras jadi rumahnya gelap tiap malam gapnya. Males dengerinnya. Bebaskan diri. Atau misalnya ada teman atau rekan yang punya kebiasaan di jam tertentu atau menjelang event tertentu membahas tentang orang tertentu, gosip maksud saya. Ada orang yang punya kebiasaan gosip atau ngomongin orang, one day datang ke Anda nggak suka dengan perilaku tersebut, suatu hari datang ke Anda, mungkin punya urusan penting, tapi Anda nggak dengerin karena paling-paling gosip lagi, ntar aja deh, terus nggak didengerin. Jangan juga. Free from distraction, assumptions, judgment. Kita nggak pernah tahu orang datang ke kita untuk apa. Kalau kita menunjukkan kesungguhan, percaya deh, saya tidak pernah melakukan penelitiannya secara langsung, tapi saya eksperimen sendiri dengan beberapa lawan bicara, entah ketika meeting dengan klien, makan siang dengan teman, atau pergi hangout, ngumpul ramai-ramai, itu saya iseng. Kalau saya bebas dari distraction, saya fokus, handphone saya kantongin, saya bicara, saya tatap dia yang sedang menggunakan handphone atau gadgetnya, berapa lama sampai akhirnya dia berhenti, minimal meletakkan atau kalau perlu sampai di kantongnya. Ketika saya terus mainan gadget di hadapannya, dia terus lakukan itu. Tapi ketika saya berhenti, oh gitu ya, dan saya nggak berkomentar lebih lanjut sampai dia selesai dengan handphonenya. Terus tadi bahasan sampai mana ya? Lo sibuk main handphone? Oh iya sorry, ngobrol. Itu berhenti kok. Orangnya cukup punya, kebetulan orang-orang yang saya ajak main ya, kebetulan cukup punya rasa tidak enak, dan akhirnya mengabaikan sejenak keperluan lain di luar apa yang membuat kami bertemu pada momen itu. Jadi kalau Anda lakukan ini juga jadi feedback untuk mereka. Orang ini sudah serius berbicara dengan saya, menyimak saya. Masa saya main-main? Kalau sampai tidak, kembali ke pembahasan saya di awal tadi, yang Anda ajak bicara itu orang atau bukan? Gitu. Ini untuk pikirannya ya. Fokus, free from distraction, assumptions, judgment, dan fetch 4 hal ini. Sikap ini yang paling terlihat dan paling bisa direspon langsung oleh lawan bicara kita lewat area ini lawan bicara kita seringkali bisa langsung berkomentar. Mendengarkan nggak sih? Nangkep nggak sih? Gimana kita tahu orang fokus atau tidak? Memang pikiran kelihatan? Enggak. Apa yang dirasakan, diinginkan, terlihat? Enggak juga. Tunjukkan 3F ini lewat bahasa tubuh Bapak dan Ibu. Saya nggak bilang bahwa ini harus dilakukan secara blok-blokan. Jadi tidak harus selalu ketika diajak bicara, misalnya saya mau ajak bicara Bapak atau Ibu yang ada di belakang sana, lalu saya harus face the other person squarely. Saya jalan ke belakang sampai tatapan muka, 1 lawan 1, terus squarely. Bu, pastikan bahu kita membentuk kotak. Nggak boleh miring, nggak perlu sampai segitu. Tapi maksudnya face the other person squarely, tegak lurus. Jadi kalau misalnya miring-miring, misalnya tadi Bu Maya ya tanya sama saya, Ibu tanya, terus kemudian saya dari sini, gimana Bu? Itu so asik namanya, bukan active listening. Atau kemudian ketika mengamati, saya tidak memberikan open posture. Saya nyelangin tangan terus begini-begini, itu jadi gogo. Ya. Secara body ada prinsipnya namanya solets. S pertama squarely, tatap orangnya. Squarely itu datang dari bahunya, jadi bahu kita dan bahu dia kalau dilihat dari atas itu membentuk segi 4, membentuk kotak. Jadi kalau misalnya ini dia ibaratkan square-nya, saya lurus ke arah sana dari samping deh. Saya lurus ke arah sana dan orang yang bicara dengan saya
lurus menghadap saya. Bahu kami kan membentuk kotak, squarely maksudnya di sana. Tunjukkan kalau Anda memberikan perhatian, fokus, dan berusaha menangkap gestur, ekspresi wajah atau intonasi lewat postur yang square berhadapan dengan dia. Tidak membelakangi, tidak nyamping, apalagi sampai meninggalkan ruangan misalnya. Pak, saya mau tanya, ya silakan tanya. Nggak squarely. Yang kedua adalah open posture. Sering ke hotel? Bukan, saya jangan sering ke hotel deh. Nggak enak nanti asosiasinya ini kemanggisan soalnya dengan Jakarta area-area tertentu. Oke. Ada yang pernah ke hotel? Pasti ada pengalaman ke hotel. Pernah lihat bagaimana resepsionis menyambut tamu? Pernah nggak lihat pengalaman, atau mungkin punya pengalaman, kalau mau sharing boleh, pengalaman gimana sih resepsionis menerima Anda tidak berdiri, tidak square, duduk, boleh jadi menyilangkan kaki, menyilangkan tangan, buang muka. Permisi Pak, mau tanya apa Pak? Enggak. Mereka selalu berada dengan postur yang terbuka. Open posture itu maksudnya tidak ada hal-hal yang disilangkan di depan kita. Bisa dalam bentuk kaki atau tangan. Kelihatannya sepele, tapi untuk beberapa orang ini bisa mengindikasikan sikap defense, sikap menolak, sikap tidak mau menerima. Karena tidak terlihat siap, tidak terlihat relax, tidak terlihat willing, berkenan untuk interaksi dengan kita. L yang huruf berikutnya adalah L, lean towards the other person. Saya nggak bilang bersandar di bahunya ya, lalu kemudian sesenggukan nggak. Lean toward the other person itu maksudnya condongkan badan Anda ke arah orang yang sedang berbicara. Contoh paling gampang apa? Receptionist hotel. Kalau mau yang jelas pasti cek hotel bintang 5. Mereka pasti melakukan square ke tamu. Ada bisa saya bantu Bapak? Dengan Diana, kalau ada pertanyaan silakan. Dia condong ke depan, meskipun dia tahu di belakangnya harus diikat tali supaya nggak gabung ke depan. Saking ini condongnya, nggak saya bercanda. Tapi mereka cenderung condong. Bapak kalau mau ke hall bisa lurus, nanti di sana ada lift. Bapak turun sampai B1, keluar dari lift belok kanan Pak. Dia mencondongkan badan ke depan. Huruf berikutnya E, eye contact. Berikan kontak mata dengan dia. Ketika diajak bicara, tatap. Tapi jangan kayak ojang atau jadi bagus. Tatap mata saya. Tatap mata saya, enggak bukan. Tatap matanya, tatap dia dengan lekat. Tatap orangnya. Lihat. Jadi jangan kedip-kedip. Gimana Pak? Atau badannya sudah square, sudah condong, tapi ke belakang. Sebentar ini ada orang, bantuin. Enggak, tapi lihat orangnya. Tanya, tatap matanya. Keep eye contact. Kemudian R, relax. Jangan apa namanya? Saya sudah square, saya sudah open posture, saya sudah lean forward, saya sudah eye contact. Oh dia masih takut sama saya. Anda nggak relax. Gimana Pak? Jadi meeting Pak. Bosnya takut. Gue jangan dipukul ya, minggu depan meeting batal. Relax. Gimana Pak? Jadi minggu depan meeting batal ya? Oke, saya konfer ke teman-teman yang lain ya Pak, nanti kalender saya cancel. Terakhir, smile. Please. Kita tahu kalau orangnya tidak apa-apa, kita bisa berikan feedback langsung. Kalau kita senyum, kita sudah square, open posture, lean toward, ada eye contact, relax, itu cukup. Tapi kalau bisa tambahkan smile. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda mukanya datar, minggu depan meeting batal ya Pak. Oke Pak, batalin ya. Tapi kalendernya saya cancel. Nggak orangnya. Gila lu punya anak buah mungkin. Ini posturnya. Penting mana kanan sama kiri? Dua-duanya sama pentingnya. Yang kanan untuk menunjukkan kesiapan Anda ke orang lain, yang kiri untuk menunjukkan kesiapan Anda ke dalam. Make sure Anda siap, fokus, bebas dari distraction. Tunjukkan ke dia lewat postur ini.
repot dong, sedikit-sedikit harus square, open close dan lain-lain. Pasti repot, karena kita kerja dengan kubikel. Kadang-kadang untuk ngasih informasi, orangnya di belakang kita teriak dengan nama urgent misalnya. Kalau nggak diselesaikan jam 12, kita kenapa-napa sama bos. Cuy, bentar, sini. Nggak sempat, lo ngomong aja, terus teriak-teriak. Boleh kalau informasinya sifatnya faktual. Tapi kalau ada unsur yang lebih dalam, ada yang mau disampaikan, atau kita nggak yakin apa yang mau disampaikan sama dia, nggak hanya dalam rangka aktif listening deh, demi kesantunan, hampiri orangnya. Saya nggak tahu bagaimana di sini, tapi di kantor saya ada etika berkubikel, dianjurkan untuk keluar dari kursi dan menghampiri orang yang mau diajak bicara kalau posisinya ada di kubikel lain. Kenapa? Untuk memastikan solensnya terjadi. Jadi saya bicara dengan satu orang tanpa diganggu oleh misalnya ada meja lain, ada OB yang lagi antar minum, ada paling jelek di lemari, gitu, ketutupan, nggak nyampe kan? Untuk memastikan ini, gitu. Sampai sini mau ditanya? Atau mau dikomentarin? Pak. Ya Pak, silakan. Kalau yang ngajak ngomong 3 orang, satu-satu gantian, kita begini-gini tuh. Nah, lucu nih. Mau jadi mau dikasih mic-nya? Enggak. Sudah beres ya? Sudah beres. Alhamdulillah sudah beres. Kalau yang diajak ngomong 2 orang, atau lebih. 3. Bicaranya bertiga. Berempat malah ada. Berempat gitu. Square-nya tidak bersifat kaku dalam bentuk harus bahu ketemu bahu dengan yang diajak bicara. Kalau yang diajak ngomong 3 orang lalu kita di tengah, kalau bersifat kaku sulit Pak, karena seperti yang Bapak contohkan, bicara sama si ini, kamu mau jawab apa? Itu saya makan komentar. Kamu capek. Kalau sudah masuk usia dini, vertigo, bahaya. Saya nggak anjurkan. Squarely di angle yang cukup bisa memperlihatkan huruf-huruf lain kepada mereka. Jadi kalau misalnya orangnya 3, seperti di depan saya nih, squarely ke mereka bertiga sekaligus. Squarely saya ke audience, kan saya nggak perlu dengan ibu saya square, dengan bapak saya square, dengan bahasa saya kan nggak perlu melakukan itu. Tapi saya square terhadap seluruh yang ada. Jadi lawan bicaranya bisa diposisikan sebagai satu kelompok, satu titik. Pilih saja tengahnya, misalnya jalur ini tengahnya, saya square ke tengah. Jadi tidak perlu bahu ke bahu kepada orangnya Pak, demikian. Yang penting kita tetap terlihat face to face sama dia. Lain ceritanya kalau misalnya bertiga, yang 2 di sini, terus yang 1 di bawah misalnya, itu susah square-nya karena salah dia kenapa nggak ikut naik ke atas. Tapi basically solernya square dengan titik tengah dari orang yang ada. Jadi kalau misalnya audiensnya banyak, itu salah satu alasan kenapa pembicara diletakkan di depan, diberikan panggung, diberikan podium, supaya dia bisa square dengan audiensnya. Gak pernah kan lihat pidato kepresidenan, presidennya podiumnya di tengah-tengah, karena dia nggak bisa square dengan kanan kirinya. Jadi yang penting berhadapan aja sih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Mangga Ibu. Lawan kita. Nah, sementara kalau di bisnis online itu kan kita berkomunikasinya lewat website. Nah, sementara kita harus secara rutin berkomunikasi dengan mahasiswa dan dosen. Nah, itu bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik, secara efektif, asertif dan empatik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bu Nina dari BOL. Pertanyaan bagus. Bagaimana kita tahu? Bagaimana melakukan ini tetap efektif, empatik, dan asertif karena medianya mengharuskan kita melakukannya secara online. Kalau saya boleh jawab, pasang webcam juga, canda. Message-nya bisa dianalisa, akan jauh sedikit lebih melelahkan, ambigu, penuh syak wasangka,
karena kita tidak bisa lihat orangnya. Bagaimana caranya? Yang pertama mesti dilakukan itu kitanya dulu. Pertama siap fokus. Jadi karena kita tidak menerima direct feedback dari dia dalam bentuk sikap tubuh, kita hanya bisa melakukan yang mind preparation. Facial expression jelas nggak kelihatan, ekspresi wajah dia kita dengar di sana, suaranya by phone misalnya atau by email, by phone paling gampang, sesenggukan. Tapi kita nggak tahu apakah di sana sesenggukan sambil nangis atau sambil dengir gitu sesenggukannya. Minimal intonasi dan message kontennya. Kalau misalnya lewat media tertulis, jauh lebih sulit lagi. Nah, yang ibu tanyakan tadi konteksnya tertulis atau tertulis? Oke. Tertulis sama nih sama Bu Maya nih, offset juga. Nanti ada Bu, saya bisa ada di slide belakang-belakang tentang bagaimana delivery message-nya. Good question, bagaimana kalau mediumnya tertulis? Kebetulan latihannya